Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Better than the sound of my friends' voices. Better than the biggest dreams in my heart. And that's just the start. Better than getting what I say I need. Better than living the life that I want to. Better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms and never let me go. Here we go. You alone, Lord, make the sunshine come when the moonlight shine in the nighttime sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. Come on. Touch your head. Everybody. Here we go. Better than the riches of this world. Better than the sound of my friends' voices. Better than the biggest dreams in my heart. And that's just the start. Better than getting what I say I need. Better than living the life that I want to. Better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms and never let me go. You alone, Lord, make the sunshine come and the moonlight shine in the nighttime sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you.
Travel Kids, hari ini ketemu sama Aunty Agnes dan Aunty Agnes yang akan bercerita. Tapi sebelum itu, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas 1 minggu penuh ini. Tuhan, Kau sudah sertai kami, memberkati kami. Kami berdoa bagi kedua orang tua kami. Tuhan jaga dan sertai selalu, berikan mereka berkat yang berkecukupan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, agar segera selesai akan pandemi ini. Tuhan, kita bisa berjumpa, berkumpul bersama lagi untuk memuliakan Engkau. Hari ini kami mau mendengar cerita-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan, berkati kami, berkati agar bisa tertanam di setiap hati kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini Aunty Agnes akan bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Craftnya kayak gini. Craftnya bisa di-download di deskripsi box di bawah. Bisa minta tolong mama sama papa ya untuk downloadnya. Perumpamaan seorang penabur. Ayat bacaannya diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 dan ayat hafalannya diambil dari Ayub 22 ayat 22. Dan yang terakhir, sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Kayak gini. Dan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak sekali. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, jadi benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang hanya didengar tapi tidak diperhatikan. Contohnya, main handphone saat sekolah minggu, kayak gitu. Tidak mendengarkan dengan baik, cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan benih yang jatuh di tanah berbatu adalah sama seperti kita mendengarkan firman tapi tidak melakukan. Contohnya, Tuhan Yesus nyuruh kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua. Tapi kita nggak nurut sama orang tua, kita suka marah-marah sama mama, sama papa. Nah, itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Terus, benih yang jatuh di semak adalah firman Tuhan yang didengar, tapi kita masih punya rasa takut dan cemas dalam hidup. Kan Tuhan sudah bilang, jangan khawatir, jangan cemas. Tapi kita tetap cemas. Itu benih yang jatuh di semak-semak yang berduri. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman Tuhan yang didengar dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Kalau Tuhan bilang nurut sama orang tua, ya kita juga harus nurut sama orang tua. Gitu ceritanya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki hati seperti tanah yang subur, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau taat sama Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, selalu ada dalam jalannya Tuhan. Nah, sekarang kita baca lagi yuk ayat renungan kita minggu ini, diambil dari Ayub 22 ayat 22. Nih, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terimalah apa yang diajarkan Tuhan dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Sekali lagi ya. Ayub 22 ayat 22. 1, 2, 3. Terimalah apa yang diajarkan Tuhan dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Oke, sampai di sini nanti ceritanya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat.